Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita bisa berjumpa kembali dan kita 10 menit kita mengkaji bersama dalam kajian Al-I'jaz Al-Qur'ani. Kita mempelajari mukjizat-mukjizat apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an sehingga menjadikan kita lebih iman kepada Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini marilah kajian ini sebelum kita mulai kita awali dulu dengan bacaan suratul Fatihah, dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu aslafuna as-salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang kali ini kita bisa membuka pada surah Yunus ayat ke-92. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada surah Yunus ini ada ayat yang menunjukkan satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini disebutkan begini, fal yauma, maka pada hari ini, nunajjika, akan aku selamatkan ka. Ka ini adalah satu khitab mitra bicara kepada Fir'aun, ya. Bibadanika litakuna, agar supaya ono sapa sira liman khalfaka ayatan, agar menjadi satu bukti tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang setelah engkau, hai Fir'aun. Jadi ayat ini menunjukkan kita begini, kita sudah lama sekali dan sangat populer sekali ada satu kisah bahwa Fir'aun itu matinya mati alal kufri, di atas kekufuran. Dan sebagai bukti orang yang pernah mengaku sebagai dirinya adalah Tuhan, Fir'aun ini oleh Allah diabadikan, ya, diabadikan. Ternyata salah satu bukti yaitu jasadnya Fir'aun itu tidak rusak. Kalau jasadnya orang-orang biasa rata-rata rusak. Dan ini adalah merupakan satu bukti bahwa Allah itu mampu untuk membinasakan orang yang zalim dan kemudian jasadnya diutuhkan agar menjadi teladan bagi orang-orang setelahnya. Jadi ketika ayat ini turun, ya, kita masih berbicara begini, Fir'aun itu diselamatkan dari laut. Jadi ketika tafsir pertama kali, ketika muncul ayat ini, itu banyak pemahaman yang begini, Fir'aun ketika ditenggelamkan di tengah laut, itu Fir'aun itu kemudian jasadnya kemudian terapung, kemudian diambillah oleh anak buahnya, kemudian sampai di tepi laut, ya. Itu Fir'aun, jasadnya masih utuh,
meskipun ia tenggelam di tengah lautan. Kemudian selang bertahun-tahun, berabad-abad, ternyata ada bukti sejarah menarik ketika diteliti di Mesir. Ada satu arkeolog yang bernama Loret ya. Loret ini ternyata meneliti bahwa jasadnya Fir'aun ini telah ditemukan ya. Kalau biasanya panjenengan melihat di media-media disebutkan ternyata Fir'aun ini jasadnya masih utuh. Nah, utuhnya jasadnya Fir'aun itu bukan karena kesolehan, tetapi sebagai bukti kekuasaan Allah. Orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ini loh bentuknya, ini loh wajahnya, sehingga seluruh dunia dapat mengetahui bahwa ini adalah bentuk dan jasadnya Fir'aun. Sekarang tidak bisa apa-apa, dan jasadnya ternyata utuh, dan itu ditemukan pada kisaran tahun 1898 Pak. Jadi sebelum 1900 ya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi sekitar 1898 ditemukan oleh arkeolog dari Eropa yang bernama Loret ya. Jadi ternyata Allah sangat mudah untuk menjadikan jasad seseorang itu utuh, bukan karena kesalehan Fir'aun, bukan karena kebaikan Fir'aun, tetapi agar orang-orang paham, ini loh akhir kesudahan dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Makanya kalau panjenengan misalnya baca satu ayat, yang ayat itu ketika Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la ya, itu kan di situ sebelumnya ada fahasyarafana, ada faqala ana rabbukumul a'la. Jadi di situ kalau panjenengan misalnya baca Quran secara tajwidnya, secara wakafnya, itu di Quran tidak ada wakaf Pak. Kalau panjenengan baca fahasyarafana ada faqala ana rabbukumul a'la, itu malaikat Jibril mengajari kita ya, atau kemudian di situ disebut dengan sebutan wakaf Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril membaca Al-Quran, ketika membaca ayat itu berhentinya sampai fahasyar ya. Kemudian fanada faqala ana rabbukumul a'la. Jadi gara-gara Fir'aun zalim, kemudian Fir'aun juga mengaku bahwa ia menyebut ana rabbukumul a'la, maka kemudian Allah membalas Fir'aun ini sebagai orang yang diabadikan jasadnya, dan jasadnya ini sebagai bukti bagi orang-orang setelahnya bahwa orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ternyata sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ana rabbukumul a'la. Biasanya orang-orang yang mengaku hal semacam itu biasanya berbalik jauh dari apa yang sebenarnya. Saya contohkan begini. Dulu kita mengenal ada kelompok di India namanya kelompok Ahmadiyah ya. Sebuah kelompok yang didirikan oleh seorang Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian disebut dengan Ahmadiyah. Ternyata Ahmadiyah ini melenceng jauh ya. Ahmadiyah ini melenceng jauh karena pendirinya Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku dirinya adalah seorang nabi terakhir. Setelah ia mengaku sebagai nabi terakhir, dia juga mengaku memiliki satu kitab suci. Itu kalau nggak salah namanya At-Tadhkirah. Saya pernah buka sekilas ya. Saya pernah pegang, juga pernah buka. Karena itu dokumen-dokumen rahasia Pak. Jadi nggak bisa disebarkan begitu saja. Saya hanya buka begitu saja. Ternyata isinya ya hampir seperti kopas dari Quran, kemudian yang cocok dengan dirinya diganti gitu aja. Itu Ahmadiyah punya kitab namanya At-Tadhkirah. Kalau kita kan Al-Quranul Karim. Jadi dia itu
membuat tandingan. Ternyata ada sesuatu yang aneh begini. Kaidah Islam, seorang nabi yang wafat di mana ia wafat, maka nabi itu akan dimakamkan di situ, ya. Jadi seperti Nabi Muhammad SAW wafatnya di kamarnya Sayyidah Aisyah, gitu ya. Maka Nabi Muhammad juga dimakamkan di kamar tersebut, tidak akan pindah. Itu kaidah Islam. Jadi setiap nabi dimanapun beliau wafat, maka dimakamkan di tempat tersebut. Anehnya Mirza Ghulam Ahmad ini matinya itu di WC, ya, di WC. Lah kalau di WC berarti dikubur di mana, Pak? Ya di WC kalau dia nabi, ya. Masa nabi kok dikubur di WC? Kurang enak, ya. Jadi pandangannya kurang enak. Makanya seringkali Allah selalu menggambarkan seseorang yang zalim atau orang yang melampaui batas, apalagi ia mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan, maka orang itu pasti akan diabadikan Allah sebagai bukti kekuasaan Allah. Orang yang berani kepada Allah seperti ini akan diabadikan agar orang-orang setelahnya tidak ada yang berbuat zalim lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disebutkan kenapa jasadnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah, diutuhkan oleh Allah. Ya, sekarang bisa dilihat, ya, kalau panjenengan bisa di Mesir, bisa lihat muminya langsung di sana. Agar apa? Litakuna liman khalfaka ayah, agar ini menjadi bukti bagi orang-orang setelah Fir'aun. Jadi ayat ini sebenarnya sudah jauh, Pak, sudah jauh disampaikan Al-Quran pada zaman baginda Rasul, tapi ternyata baru ditemukan ketika sekitar tahun 1898, ya, sebelum tahun 900-an, ya. Yaitu salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seringkali Al-Quran itu memberikan satu ibroh agar kita itu bisa belajar daripada sejarah. Orang yang belajar daripada sejarah itu dapat lebih mengena pada dirinya untuk kembali kepada Allah daripada hanya sekedar teori. Kemudian kita lanjutkan, bisa lagi dibuka pada surah Al-Qiyamah ayat ke-3 dan ayat ke-4. Ini tentang masalah taswiyatul banan, ya. Taswiyatul banan. Taswiyatul banan itu ujung jari orang itu terlihat sama tapi ternyata beda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Ayah sabul insanu, kalau mana nih kita begini, Pak. Ayah sabul insani, ono toh nyono al insanu sapa menungso allan najma'a ing allan najma'a idhamah ing arep nyento ora bakal ngumpulno sapa ingsun Allah idhamahu ing tulang belulange al insan bala nggih mampu, qadirina hale mampu kabeh ala anusawiya ing atase arep nyento madhaake sapa ingsun Allah bananahu ing ujung jarine al insan. Jadi orang kafir itu punya keyakinan, orang kafir tidak percaya dengan surga, juga tidak percaya dengan adanya neraka. Sehingga proses di dunia itu yang penting enak, tidak ada urusan di belakang hari. Lah, ia menganggap kalau orang sudah mati ya selesai, ya. Orang yang sudah mati itu selesai. Tetapi kemudian Allah ketika menyampaikan tentang akhirat, orang-orang kafir membantah. Lah, apakah mampu untuk membangkitkan kita kembali padahal kita itu sudah berupa tulang belulang, ya, sudah berupa tulang belulang. Kemudian Allah tidak membalas langsung dengan bahasa itu, tetapi Allah menyampaikan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi Allah itu dapat menjadikan jari-jari ini sama, Pak, tapi kelihatannya, tapi ketika dicek ternyata beda.
Jadi jari-jari yang kelihatannya ini adalah sama, tapi ternyata ketika dicek jari-jari setiap orang itu beda ya. Oleh karena itu belum pernah ada ya, belum pernah ada orang itu wajahnya mirip dan sama, belum pernah ada. Kalaupun toh mirip pasti ada celah titik yang berbeda. Kalau tidak dari wajahnya, dari postur tubuhnya, pasti ada yang beda dari sifat-sifatnya. Nah, itu adalah kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya begini, akhirnya para ilmuwan zaman sekarang itu meneliti bahwa setiap ujung jari manusia itu meskipun kelihatan sama, ternyata beda. Dan pada akhirnya orang itu menggunakan apa yang disebut dengan sidik jari. Jadi sidik jari ini kelihatannya sama, Pak, tapi beda ya. Sidik jari ini kelihatannya sama tapi beda. Lah Allah itu mampu menjadikan sidik jari itu semuanya beda. Apalagi untuk menciptakan atau mengembalikan lagi orang itu dari kematian menuju kehidupan yang setelahnya. Makanya ayat ini menyampaikan seringkali orang-orang kafir itu tidak percaya dengan adanya akhirat. Berdalih kita itu sudah menjadi debu, kita itu sudah menjadi tanah, tulang belulang kita itu sudah rusak. Apa mungkin untuk bisa dikembalikan lagi? Oleh karena itu Allah membalasnya, kok tulang belulang, ujung jari pun yang kelihatan sama itu pun dijadikan beda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ilmuwan sekarang itu menjadikan ujung jari atau sidik jari atau yang disebut dengan busmat ya, itu bisa dijadikan satu bukti ya, satu bukti atas kejahatan seseorang. Meskipun kalau dikaji secara fikih madzhabul arba'ah, busmat itu secara madzhab Syafi'i tidak dipakai, tapi kalau menurut madzhab Abu Hanifah itu bisa dipakai sebagai alat bukti, tetapi kalau madzhab Syafi'i tetap tidak bisa diperkenankan sebagai bukti. Itu adalah dua ayat yang menjadikan kita bisa memahami Al-Quran, memahami ayat tersebut sehingga kita lebih iman lagi. Ternyata ayat-ayat Al-Quran itu jauh turunnya, tetapi ternyata bisa bicara di masa-masa yang akan datang. Demikian yang sedikit kami sampaikan pada siang kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.